Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjut di pertemuan 3. Kita hari ini masih membahas liabilitas jangka panjang. Ini terusan dari materi yang kemarin. Oke, yang pertama ini adalah tipe dan ratings. Kita akan membahas lebih ke obligasi dan hutang jangka panjang hari ini ya. Bagaimana hitung-hitungannya dan jurnalnya. Oke, yang pertama ini obligasi, tipe-tipenya. Nah, kali ini sudah ada 5 poin tipe dari obligasi, tapi ini ada di buku gitu. Nah, ini saya minta nanti sebagai tugas. Jadi nanti kelompok yang tertunjuk untuk bab ini akan menjelaskan juga tentang ini. Oke ya. Kita lanjut. Ini tipe atau rating dari obligasi. Ini contoh ya. Oke, issuer ini adalah nama company atau company name. Di sini ada 2, ada Vodafone Group dan Royal Bank of Scotland. Lalu kupon ini adalah bunga dari obligasi yang tertera di obligasinya itu berapa sih bunganya? Nah, ini adalah 5% dan 6%. Maturity date ini adalah tanggal jatuh temponya kapan. Lalu price ini adalah harganya. Sudah tahu nih harganya berapa. Yield ini bunga pasarnya. Lalu rating di pasaran, ini AA dan BBB. Berarti Vodafone Group ini ratingnya lebih baik dibandingkan dengan Royal Bank of Scotland. Mungkin pada saat itu ya. Atau mungkin ini sebagai contoh. Nah, ini sudah di materi yang kemarin, cuman saya akan ulang. Jadi ada kondisi di mana obligasi itu nantinya akan terjual, kondisinya 3 kondisi. Nah, apa aja sih kondisinya gitu. Nah, kita asumsikan bahwa rate yang tertera di obligasi itu adalah 8%. Tetapi kondisi yang pertama, apabila bunga pasar itu 6%, maka bisa kita katakan bahwa bunga obligasi lebih besar dibandingkan dengan bunga pasar. Maka keadaan ini kita sebut dengan obligasi yang terjual pada kondisi premium. Gitu. Lalu kemudian apabila rate obligasinya ini sama dengan rate bunga pasarnya itu sama, maka obligasi terjual pada nilai parnya. Kemudian kondisi yang ketiga, apabila bunga obligasi lebih kecil dibandingkan dengan bunga pasar, maka obligasi itu akan terjual pada kondisi diskon. Nanti di slide selanjutnya kita akan jelaskan apa sih premium dan diskon gitu ya. Oke, ini ada contoh. Ini contohnya pakai bahasa Inggris, nggak masalah ya. Ini akan saya coba terjemahkan. Jadi di sini ada Santos Company, dia mengeluarkan obligasi sebesar $100.000 pada tanggal 1 Januari 2011. Lalu obligasi ini selama 5 tahun dengan bunganya sebesar 9% dan bunga itu akan dibayarkan secara annually atau 1 tahun sekali setiap tanggal 1 Januari. Pada saat yang bersamaan diketahui bahwa bunga pasar pada saat itu adalah sama 9%. Sehingga ini tadi apabila bunga obligasinya sama dengan bunga pasar, maka kondisi ini disebut dengan kondisi bonds atau obligasi yang dikeluarkan itu pada nilai parnya, begitu ya, sama gitu jadinya. Oke, di sini kita ilustrasikan bahwa 0 ini adalah tahun di mana kita mengeluarkannya pada tanggal 1 Juni 2011. Lalu ini tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima. Setiap tahun ini kita akan membayarkan bunga gitu kan tadi ya.
Nah, bunganya ini besarannya ini sebesar yang tertera di obligasinya 9%. 9% kita kalikan dengan 100.000 prinsipalnya. Jadi di sini ada 9.000. I ini adalah bunga pasar. N ini tadi 5 tahun ya. Oke. Jadi cara pertama yang kita akan bagaimana sih kita menghitung nilai dari obligasinya, kita cari present value dari prinsipalnya dulu. Nah, prinsipalnya itu ada 100.000 dikalikan dengan, nah ini ada di tabel, kita lihat I-nya ini 9, N-nya 5. Kita lihat di tabel present value. Oke, saya ada. Oke, ini di sini. Ini adalah tabel present value. Tadi I-nya 9, N-nya 5. Jadi kita lihat di sini I-nya 9, terus di sini ada N 5. Jadi yang ke bawah ini adalah periode, yang menyamping ini adalah besaran bunganya. Jadi kita lihatnya berapa sih periodenya 5 tahun gitu. Jadi ini bukan 5 tahun gitu ya melihatnya. Apabila bunganya dibayarkan 2 kali, maka N-nya kan 5 dikalikan dengan 2, jadi 10 kali pembayaran. Nah, karena dia membayar bunganya itu hanya 1 kali setahun, maka N-nya hanya 5 gitu. Lalu N5, I-nya 9. Jadi 0,64993. Oke, kita lihat, kita kembali ke slide awal. 0,64993. Ini sama ya. Kemudian kita kalikan, kita dapat angka 64.993 dolar. Langkah yang kedua atau step yang kedua, kita cari present value of interest payment-nya atau present value dari pembayaran bunganya. Pembayaran bunga tadi kita ketahui setiap tahunnya besarannya itu adalah 9.000 dolar. Didapat dari 9% yang bunga obligasinya dikalikan dengan 100.000 prinsipal. Dapat 9.000. Nah, kita kalikan, kita lihat lagi tabel, tapi kali ini kita ke tabel present value of annuity karena kita akan melihat bentukan dari bunganya. Annuity. Kita lihat ke annuity-nya. Nah, ini adalah present value of ordinary annuity. Annuity ini kita melihat dari bunga, besar bunga. Nah, sama di 5, N-nya 5 kali pembayaran bunga, lalu besaran bunganya adalah 9%, bunga pasar ya. Ada di 3,88965. Oke, kita kembali lagi. Oke, 3,88905 sama ya. Jadi kita kalikan 9.000 dikalikan 3,88965, ini hasilnya 35.007. Dan ditotalkan hasilnya adalah 100.000. Jadi harga jual atau harga dari obligasinya itu akan sama dengan nilai yang tertera di surat obligasinya. Ini nilainya nilai par namanya. Sehingga kita akan buat jurnal. Jurnal pada tanggal 1 Januari 2011 pada saat kita mengeluarkan obligasinya. Kita mendapatkan cash, lalu kita catat itu sebagai hutang obligasi. Oke. Lalu kan setiap tahun kita akan membayar bunga di tanggal 1 Januari. Sehingga di tanggal 31 Januari kita harus melakukan penyesuaian. Sehingga kita lakukan penyesuaian untuk bunga, yaitu bunga obligasi, beban bunga obligasi pada hutang bunga obligasi senilai 9.000. Lalu di tanggal 1 Januarinya kita lakukan pembayaran bunganya. Oke, jadi utang yang di sini kita bayarkan pada cash. Ini jurnal terkait dengan ini tadi ya. Kemudian
Bagaimana apabila kita keluarkan bondsnya pada kondisinya discount dengan menggunakan effective interest method. Oke, caranya ini soalnya sama seperti yang tadi, cuman di sini bedanya bahwa beda perusahaan ya. Coba kita baca ulang. Effort Master Corporation dia mengeluarkan obligasi senilai 100.000 dengan bunga obligasinya 8%, dikeluarkan pada tanggal 1 Januari 2011 dan dia akan berakhir di tanggal 1 Januari 2016. Dengan pembayaran bunga 2 kali setahun, di Juli dan Januari. Lalu bunga pasarnya ini senilai 10%. Nah, caranya kita ada 2 step atau 2 langkah tadi seperti yang tadi. Kita cari dari present value principal-nya dulu, ya kan? Nah, di sini kita lihat prinsipalnya ada 100.000. Lalu bunganya ini adalah 8% dikalikan dengan 100.000, ya kan? Untuk bunga obligasinya. Nah, karena dia dibayarkan 2 kali setahun, maka pembayaran bunganya berarti kan 8% dikalikan 100.000 dibagi 2 kali, ya kan? Jadi dibagi 2, karena kita bayarnya 2 kali di Juli dan di Januari bayar bunganya. Oke, itu dulu. Nah, kemudian yang kedua, 10% bunga pasar itu kan untuk 1 tahun. Bunga itu kan untuk per tahun. Tetapi karena dia bunganya dibayarkan 2 kali, sehingga bunga pasarnya ini menjadi 5%. Gitu ya. Jadi kalau kemudian pembayarannya 2 kali, karena kan di Januari 2011 ke Januari 2016 ini kan 5 tahun. Karena pembayarannya 2 kali, berarti kita bayar bunga selama 5 tahun itu 10 kali, ya kan? 5 tahun dikalikan 2 kali kan setiap tahunnya. Jadi 10 kali. Oke, di situ dulu ya. Kita lanjutkan ke stepnya. Nah, kita lihat di sini yang present value of principal-nya dulu. Prinsipalnya tadi 100.000 nilai yang tertera di surat obligasi. Nah, kita lihat tabel present value-nya. Kita lihatnya tadi N-nya yang 5 tahun ini, 2011 ke 16 ini 5 tahun, tetapi bunga dibayarkan 2 kali, jadi 10 kali pembayaran bunga. Jadi kita lihat tabel present value-nya ini N-nya 10, kemudian di tiap pembayaran bunga berarti kan untuk bunganya ini masing-masing dibagi 2. Karena kan 2 kali, ya kan? Jadi 5% dan di sini 4%. Nah, kita lihat di tabel present value-nya yang kita gunakan adalah bunga pasar untuk melihat tabel. Berarti 10 N-nya rate-nya 5%. Jadi kita lihat ke tabel itu 10 dan 5%. Kemudian kita lihat present value dari interest. Interest di sini adalah interest yang tertera di surat obligasi. Bagi 2 juga kan jadi 4% karena pembayaran bunganya 2 kali. 4% dikalikan 100.000 adalah 4.000. Jadi 4.000 dikalikan dengan present value dari yang ordinary annuity. Tetap N-nya 10 dan 5%. Oke, kita lihat di tabel. Di tabel ini 10 N-nya dan 5%. Ada di 0,61391 dan di annuity-nya ini ada di 7.7173. Oke ya, kita kembali, kita lihat. Ini. Nah,
61391 dan 72173. Ini sama. Lalu ini dikalikan. Nah, di sini kita totalkan dapat totalnya adalah 92.278. Nilainya akan lebih rendah dibandingkan dengan nilai prinsipal yang 100.000. Selisih ini adalah yang kita sebut dengan diskonnya, gitu ya. Ini kondisinya diskon apabila nilai dari obligasinya itu lebih rendah dibandingkan dengan nilai prinsipalnya. Itu namanya diskon. Oke, ini tabel ini saya dapat ada di buku e-book yang saya share. Ini sengaja saya crop, di sini ada halamannya biar kalian bisa langsung cari sendiri. Ini juga yang annuity-nya ada halamannya di sini. Kemudian kita ke tabel. Tabel ini adalah tabel dari effective interest method ya. Jadi ini mungkin udah ada yang pernah belajar sebelumnya waktu SMK atau les di mana ya. Ini kita ulangi kembali. Tadi 5 tahun 8% bonds, yieldnya 10% ya. Ini bunga bonds, ini bunga pasar. Tetapi 5 tahun ini dibayarkan bunganya 2 kali, semi-annually interest payment. Jadi 10 kali di sini cash paid-nya. Jadi 4.000 masing-masing pembayarannya. Nah, di tanggal 1 Januari 2011 kita ada nilai bondsnya sebesar 92.278 karena kondisinya diskon, ya kan? Kemudian di sini ada cash paid. Cash paid ini adalah bunga yang dibayarkan secara cash itu adalah diambil dari bunga obligasi senilai 8% tadi. Tapi karena dia dibayarkan setahun 2 kali, maka setiap pembayarannya adalah 4.000. Gitu ya. Ini ada poin A-nya di sini di atasnya. Ini ada penjelasannya, dapatnya dari mana. Kemudian interest expense. Nah, ini yang dari pasar. Kita kalikan dari nilai carrying amounts-nya atau nilai bonds-nya. Kita kalikan dengan yield yang pasar yang 10%. Ini dari sini ada B, maka di sini ada penjelasannya. Tetap dikalikan 6/12 karena kita bayar bunganya 6 bulan sekali, setahun 2 kali. Gitu. Nah, C ini adalah selisih A dan B. Diskon amortisasinya berapa? Kemudian bonds-nya nanti semakin lama nilainya akan semakin meningkat, mendekati nilai prinsipalnya. Jadi 92.278 ditambahkan dengan 614. Hasilnya D. Gitu. Nanti itu dilakukan terus seperti itu penghitungannya sampai di tahun ke-5 atau N-nya yang ke-10. Nanti apabila ada yang mencoba nilainya kurang dari 100.000 atau lebih, tapi poinnya hanya berbeda sedikit, itu nggak masalah. Oke. Itu caranya untuk mengerjakan tabel ini ya, schedule of bond discount amortization. Lalu ada tanggal di mana kita harus menjurnal di 1 Januari karena nilainya adalah 92.000, maka kita jurnal saja bahwa nilainya tidak 100.000 tetapi 92.278 nilai bondsnya tadi. Kemudian kita ada pembayaran bunga kan di bulan Juli. Nah, bonds interest expense, nah didapat dari angka ini, bond interest expense. Kemudian bonds payable dan cash. Kita bayar cash 4.000, selisihnya ini adalah diskon amortization-nya. Kita masukkan ke nilai bonds-nya. Karena nanti dia akan menambah nilai bonds di akhir pada saat maturity date-nya, pada saat jatuh temponya. Gitu. Jadi ini kan nilai diskon amortisasinya akan terus menambah ke nilai bonds-nya. Jadi nanti paling bawah kan tadi 100.000.
Sehingga nanti di T-accounts-nya juga seperti itu. Atau di buku besar dari utang obligasinya juga seperti itu. Jadi 614, 645 ini akan menambah ke akun dari hutang obligasinya. Gitu ya. Lalu di tanggal 31 Desember, karena pembayaran bunganya itu di 1 Januari dan 1 Juli, maka di 31 Desember kita harus buat penyesuaian untuk yang 1 Januari. Ini sama tapi bukan cash. Di sininya adalah bond interest payable. Yang cashback 4.000 tadi kan cash. Karena ini kita belum bayar, masih penyesuaian di 31 Desember, maka kita aku itu dulu sebagai hutang dari bunga obligasinya. Itu kalau yang lainnya sama jurnalnya. Oke, selanjutnya gimana pada saat obligasinya kita keluarkan dengan kondisi premium. Kalau tadi diskon, sekarang premium. Nah, ini contoh soal yang sama, tetapi di sini bedanya adalah bunga pasarnya senilai 6%. Nah, 6% berarti dia pembayaran bunga tetap 2 kali setahun, sehingga ada 10 kali pembayaran bunga. Di setiap pembayaran bunganya, ini bunganya menjadi dibagi 6/12 ya, dibagi 2, berarti 3%. Nah, kita lihat tabelnya 10 yang 3%. Ini juga yang present value-nya 10, N-nya 10, rate-nya 3%. Lalu present value of annuity-nya ini sama N-nya 10 dan 3%. Coba nanti kalian coba cari, ini dapat angkanya sekian. Nah, bedanya diskon dan premium di sini nilai obligasinya kalau premium ini lebih tinggi dibandingkan nilai prinsipalnya. Jadi itu sih yang membedakan gitu ya. Kenapa lebih tinggi? Karena dia menawarkan bunga obligasi yang lebih tinggi nantinya. Kalau tadi kan pas keadaan diskon, bunga yang ditawarkan ini oleh perusahaan itu lebih rendah kan dibandingkan nilai bunga pasarnya, sehingga dia kasih orang diskon atau potongan pada saat menjual obligasinya, gitu, nilai obligasinya. Oke, selisihnya ini kita sebut premium atas utang obligasi. Dengan cara yang sama untuk menghitung ABC-nya, tetapi hanya beda di poin D. Kalau tadi ditambahkan, C ditambahkan dengan nilai ini, maka kalau kondisinya premium itu dikurang. Jadi nilai akhirnya di tahun ke-5 atau di pembayaran bunga yang ke-10 itu nilainya tetap sama dengan prinsipal. Jadi kalau yang premium itu kita kurangkan carrying amount-nya, kalau yang diskon tadi kita tambahkan. Hanya beda di situ saja untuk tabelnya. Begitu juga di jurnal. Kalau jurnal yang pada saat pengeluaran utang obligasinya sesuai dengan nilai obligasinya berapa. Pada saat pembayaran bunga, kalau tadi kondisi letak bonds letak bonds payable-nya itu berubah. Kalau tadi di debit, ini pindah ke kredit. Ya, itu aja bedanya. Kemudian kita beralih ke long term notes payable. Tadi kita obligasi, ini ke notes payable atau wesel bayar. Wesel apa nih? Wesel tagih. Oke, di sini ada contoh. Kita langsung ke contoh aja ya. Coldwell Incorporation dia mengeluarkan 100.000 utang ke Flint Hills Bank. Ini utang besar, utangnya ini 10% ya notnya. Pada saat 1 Januari 2011 dan mendapatkan cashnya juga dapatnya 100.000.
Jadi sama. Oke. Annual interest payment-nya 31 Desember. Lalu kita disuruh buat jurnal entry-nya pada saat mengeluarkan note dan pada saat interest payment di 31 Desember. Oke, pada saat kita mengeluarkan notes karena nilai dia receive cash-nya sama, maka cash pada hutang sebesar 100.000 hutang notes ya. Notes payable atau hutang wesel. Kemudian pada saat pembayaran 31 Desember, interest expense pada cash karena dia 10% dikalikan dengan 100.000. Ini kebetulan kita keluarkan di 1 Januari, bayar di 31 Desember. Tapi kalau hutangnya di bulan Maret, 1 Maret misalkan, berarti 10% dikalikan dengan 100.000 dikalikan lagi dengan 10/12. Jadi disesuaikan pada tanggal berapa dia dikeluarkan si hutangnya. Oke ya. Lalu ada 2 perhitungan untuk hutang wesel. Yang pertama zero interest bearing dan yang interest bearing. Nah ini dia bilang nggak ada diskon, nggak ada bunga. Maksud di sini nggak ada bunga itu kita bisa lihat di sini. Contoh langsung biar enak. Sama seperti bunga hutang obligasi tadi. Tetapi kalau dia yang tidak ada, hitungannya sama, tetap sama. Pakai tabel juga pakai. Tadi itu. Nah, kalau ini dia udah bilang di sini bahwa receive cash-nya 47663. Jadi kita nggak usah cari lagi pakai tabel. Kita langsung dapat nih carrying amount. Ini kalau soalnya enak ya seperti ini ya. Tapi kalau nggak ada receive-nya berapa sih, kita harus cari dari awal. Nah, kalau yang zero interest, berarti yang cash paid-nya ini 0. Tapi ingat, dia tetap ada bunga pasar gitu. Dia hanya nggak ada bunga yang tertera di notes-nya, tapi tetap pakai bunga pasar. Jadi kalau yang cicilan 0% itu sebenarnya hanya di sininya yang nggak ada. Tapi yang kita bayarkan itu udah include dengan bunganya. Gitu ya. Lalu kita jurnal cash pada notes payable seperti yang tadi. Kemudian di 31 Desember ini kita lakukan penyesuaian dari bunganya. Gitu ya. Jadi 47.000 ini dikalikan dengan 12%. Seperti yang tadi juga kalau dia dikeluarkannya tidak di 1 Januari, maka nanti akan ada disesuaikan berapa bulan. Ya, misalkan di Maret, maka itu akan dikalikan dengan 10/12. Nah, yang kedua ini ada yang interest bearing. Jenis yang kedua dari hutang wesel. Bedanya di sini aja, cash paid-nya itu ada isinya. Gitu. Perhitungannya sama. Ya. Jurnalnya di sini juga agak beda. Interest expense kita dapat di sini interest expense angkanya, cash paid-nya 2.000 dan selisihnya notes payable. Kita masukkan ke notes payable 2.000 kurang 3.799 diskon amortisnya itu kita masuk ke notes payable karena nanti ini akan menambah dari nilai notes payable-nya. Kita lihat di tabel tadi ya. Nah, karena kan carrying amount-nya atau nilai yang stated-nya di prinsipalnya itu kan 40.000, tapi carrying amount ini 31.000. Berarti kan dia kalau tadi obligasi ini kondisinya kondisi diskon. Sehingga pada akhir periodenya itu akan harus sama 40.000. Sehingga si diskon amortisasinya itu kita tambahkan ke sini. Dia akan menjadi penambah dari nilai hutangnya. Gitu. Ini yang misalkan kita ada beli sesuatu pakai kartu kredit. Dia bilang nggak ada bunga yang tadi ya, yang sebelumnya. Itu sebenarnya udah ada bunga include di situ. Oke ya, seperti itu untuk yang ini. Nah, kita materi untuk hari ini sampai dengan ini dulu.
Oke, jika ada pertanyaan nanti bisa disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.